dan orang tidak diberitahu tentang roh, ilmunya roh hanya sedikit sekali. Itu di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau memang ada orang yang makrifat billah, itu makrifat keberadaannya Allah. Ini bukan makrifat wujudnya Allah, keberadaan. Artinya itu begini satu contoh. Ini satu contoh ya. Nah, kita di Indonesia ini, tapi di luar negeri, apa namanya, Presiden Amerika, Donald Trump, namanya itu. Tuh, kita tahu Donald Trump. Artinya tahu keberadaannya Donald Trump melalui apa? Melalui media, melalui TV, melalui media sosial, melalui berita-berita. Kita tahu keberadaannya. Tetapi kita belum pernah ketemu dengan Donald Trump. Baca-bacapan begini, salaman, duduk sama. Jadi kalau makrifatnya orang-orang yang sekarang mengatakan makrifat billah, itu ya tahu seperti itu tadi, tahu keberadaannya Allah. Nah, seperti tahu Presiden Amerika Donald Trump, ya tahu keberadaannya Donald Trump. Jadi tidak bisa dilihat Allah. Kalau orang melihat Allah itu hancur lebur karena cahaya Allah itu sangat terang sekali. Kalau terkena cahaya Allah otomatis ya hancur. Ini gunung itu tadi, gunung itu hanya sekejap, ya mungkin sekilat itu langsung hancur. Apalagi manusia, gunung aja bisa hancur lebur rata dengan tanah. Jadi teman-teman sekalian, itu istilahnya itu dari ayat berpauliyahnya dari apa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, termasuk Allah itu kan gaib. Nah, terus selanjutnya wayuqimunas shalah. Wayuqimunas shalah itu mendirikan sholat. Nah, sholat itu sebenarnya apa? Sholat itu adalah menghadap Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Allah, Tuhan alam. Makanya di dalam sholat itu, di dalam surat apa, doa kita, ya, kira walhamdulillah kasiro, ini wajahku, ini sedune ingsun, itu wajahku ngedepno wajah ini. Ya. Ini wajahku, wajahia ing wajane alladzi zat fatoros samawati wal, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada wajahnya zat, wajah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi kita ini berdialog dengan Tuhan waktu sholat. Nah, tetapi menghadapkan wajahnya itu menghadapkan, istilahnya itu ke wajah Allah dalam keberadaan kauniannya. Ini bukan wujudnya Allah. Ya, kalau wujudnya Allah tidak bisa. Kalau kita menghadap seperti itu dihancurkan. Sangat terang benderang cahayanya Allah. Kita keberadaannya Allah. Oh, tandanya oh ini berarti Allah itu ada ini ternyata keberadaannya Allah. Itu maksudnya itu dinamakan, kalau orang-orang menyebut orang syariat itu dinamakan itu makrifat. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, makrifatnya ini yang tahu keberadaan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini. Jadi bukan melihat terus dengan wajahnya Allah berada ataupun. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi di surat Al-Baqarah itu yang menjelaskan bahwa orang yang takwa itu beriman kepada yang gaib. Kedua, mendirikan sholat, menjalankan sholat. Nah, sholat itu adalah cara kita berdialog dengan Tuhan. Jadi kita berbicara dengan Tuhan itu ya dengan sholat itu. Kalau orang Islam sholat 5 waktu,
Ya itu. Jadi, itu kalau orang Islam, tapi kalau orang orang lain nggak tahu sholatnya seperti apa. Karena sholat itu merupakan sarana dialog dengan Tuhan. As-sholatu doa. Jadi kalau di fikih itu apa sholat? As-sholatu lughatan. Sholat dalam bahasanya, arti pengertian bahasanya itu doa, membaca doa itu. Jadi mungkin orang-orang beragama lain cara sholatnya kan lain-lain orang agama selain Islam itu. Dengan caranya dia berdoa mungkin bisa memuji Tuhan dengan cara bernyanyi, ya dengan cara eh, duduk atau dengan cara membaca mantra dan sebagainya. Ya, itu cara mereka. Jadi intinya sholat itu as-sholatu lughatan itu kan. Sholat secara bahasa harfiahnya itu adalah. Nah, kalau as-sholatu istilahan sholat di dalam istilahnya apa? Yaitu suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kita mengawalinya dengan Allahu Akbar, takbir, lalu akhirnya itu sholat istirahat menurut Islam. Jadi teman-teman terima kasih telah mengirimi kopi. Ya. Monggo teman-teman itu